Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran fisika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang fluida. Tolong disimak baik-baik videonya. Apa itu fluida? Pernahkah kalian mendengar istilah fluida? Nah, air dan udara itu termasuk ke dalam fluida. Fluida adalah semua zat yang bisa mengalir. Tadi Ibu sudah contohkan bahwa air dan udara itu termasuk ke dalam fluida karena air dan udara itu dapat mengalir. Fluida itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, apa itu fluida statis? Fluida statis yaitu jenis fluida di mana objek dari fluidanya adalah sesuatu yang diam. Misal air itu dapat mengalir, tapi kalau kita kaji dari segi fluida statis, airnya misalkan ada air di dalam botol atau ada air di dalam kolam, berarti memang air dapat mengalir, tapi objeknya air itu sedang dalam keadaan diam, gitu ya. Itu dikatakan fluida statis. Nah, bagaimana dengan fluida dinamis? Fluida dinamis yaitu fluida bergerak, alias objek yang fluida yang ditelitinya yaitu bergerak ke suatu arah dan tujuan tertentu. Misalkan air mengalir di dalam pipa paralon, berarti di sana air, tapi airnya mengalir atau bergerak. Maka kalau objek kajiannya mengalir itu dikatakan sebagai fluida dinamis ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari air saja, kalau airnya diam di kolam berarti statis. Kalau airnya mengalir di pipa berarti itu dinamis gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang massa jenis. Nah, ada sebuah pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika air dan minyak kita satukan dalam satu wadah? Misalnya Ibu sajikan di sana ada sebuah air dan minyak dalam satu gelas. Tentu ketika air dan minyak dimasukkan dalam satu wadah, air dan minyak tidak akan bisa menyatu. Mengapa demikian? Itu jelas karena minyak dan air itu memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis minyak itu lebih kecil kalau kita bandingkan dengan massa jenis air, sehingga mereka tidak akan bisa menyatu, gitu ya. Nah, ada dua lagi pertanyaan yang ingin Ibu ungkapkan di sini. Mengapa kapal laut yang terbuat dari besi itu dapat mengapung di atas laut? Atau mengapa balon udara yang berisi gas panas itu dapat naik ke udara? Nah, kedua pertanyaan tersebut akan terjawab dengan kita mempelajari materi fluida. Massa jenis itu adalah perbandingan antara massa benda dengan volume benda. Jadi massa jenis itu dilambangkan dengan Rho, itu sama dengan M per V. Selanjutnya kita akan membahas tekanan. Jarum memiliki ujung yang sangat runcing di bagian ujungnya. Apa yang akan terjadi ketika ujungnya tidak runcing? Tekanan itu didefinisikan sebagai P itu sama dengan F per A. F itu gaya dan A adalah luas penampang. Artinya tekanan ini berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kalau tadi misalkan jarumnya dibuat runcing, berarti kalau jarum yang runcing itu memiliki luas penampang yang kecil. Kalau luas penampangnya kecil, maka itu setara dengan tekanan yang besar gitu, karena tekanan dan luas penampang itu berbanding terbalik. Sebaliknya, kalau luas penampang jarumnya dibuat tidak runcing, berarti luas penampangnya besar, maka tekanannya akan kecil gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat misalkan jarum atau pisau yang digunakan untuk memotong, kalau pisaunya dia ujungnya runcing, maka akan lebih mudah untuk memotong, karena kalau ujungnya runcing kan luas penampangnya kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan akan lebih besar.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang tekanan hidrostatik. Mengapa ketika semakin dalam kita menyelam, maka makin besar tekanannya? Nah, tekanan hidrostatik di sembarang titik di suatu bidang datar di dalam fluida sejenis dalam keadaan seimbang adalah sama. Tekanan hidrostatik itu memiliki simbol pH. Tekanan hidrostatik itu sama dengan Rho, G, dan H. Jadi itu yang mempengaruhi besar dan kecilnya tekanan hidrostatik. Rho itu adalah massa jenis, G berarti adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Maka tadi sudah Ibu singgung di awal, ketika kita sedang menyelam, ketika makin dalam maka tekanannya semakin besar karena tekanan itu dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah tekanan di dalam air itu dipengaruhi oleh kedalaman. Artinya semakin dalam maka tekanan hidrostatiknya akan semakin besar. Hukum pokok hidrostatik. Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama, ya. Ini dikenal dengan hukum pokok hidrostatik. Kita bahas satu contoh soal, ya. Ada seekor ikan itu berenang di akuarium. Ikan tersebut berada 50 cm dari permukaan akuarium. Berarti kedalamannya adalah 50 cm atau kita konversi ke dalam meter setara dengan 0,5 meter. Berapakah tekanan hidrostatik yang diterima ikan jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Tekanan hidrostatik berarti tadi tinggal mengalihkan Rho, G, dan H. Rho massa jenis, G gravitasi bumi, dan H kedalaman. Jadi 1000 dikali 10 dikali 0,5. Hasilnya adalah 5000 Pascal. Untuk lebih memahami materi tentang fluida, Ibu berikan 2 latihan soal tentang tekanan hidrostatik. Tolong dikerjakan latihan soalnya, tapi sebelum kalian mengerjakan latihan soal, tolong dirangkum terlebih dahulu materi yang Ibu jelaskan barusan. Setelah materinya dirangkum, dipahami, baru kerjakan latihan soalnya. Tidak perlu dikirimkan lewat WA ke Ibu, cukup nanti pada saat kalian tatap muka bukunya dibawa akan Ibu periksa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.